Ini bukan efek khusus untuk membuat adegan film terlihat dramatis. Ini adalah adegan kehidupan nyata di kapal penangkap kepiting di Alaska. Ketika gelombang besar menghantam kapal, salah satu anggota kru, Edward, terlempar ke geladak, dan kru bergegas untuk mencoba membangunkannya, dan kapten tercengang dengan apa yang dilihatnya. Untungnya, di bawah panggilan temannya, Edward perlahan membuka matanya, dan semua orang menghela nafas lega. Beberapa orang buru-buru membantunya masuk ke kabin. Kapten mengukur detak jantung dan tekanan darahnya dan memanggil dokter. Anggota kru, Edward. Menunjukkan tanda-tanda gegar otak dan mungkin tidak mampu mengatasi bahaya di dek jika dia diizinkan untuk terus bekerja. Jadi kapten memutuskan untuk membiarkannya beristirahat di kabin sementara kru lainnya melakukan sisa memancing. Kapten Matthew telah menyelesaikan pertandingan kepiting Raja Merah tahun ini. Jadi sekarang dia datang ke pabrik kepiting emas untuk menangkap kepiting Raja Emas lagi. Jumlah kepiting Raja Emas jauh lebih kecil daripada kepiting Raja Merah. Dan ukuran kepiting emas juga lebih kecil dari kepiting merah, dan bahkan lebih sulit bagi mereka untuk menemukannya. Dan 50 kepiting Raja Emas di dalam kandang sudah merupakan jumlah yang sangat tinggi. Kapten Matthew rupanya telah menemukan lokasi pasti kepiting emas, dan semua kandangnya dijaga pada tingkat lebih dari 40 ikan. Dan jika dia bisa mempertahankan tangkapan ini, dia tidak akan kesulitan menyelesaikan kuota 350.000 pon dalam sebulan. Pada saat yang sama, Kapten Casey juga datang ke pabrik kepiting emas untuk menangkap kepiting Raja Emas. Tetapi cuacanya tidak terlalu bagus, dan angin serta ombaknya agak kencang. Karena lokasi geografisnya yang istimewa, Selat Bering memiliki angin dan ombak yang konstan sepanjang tahun, terutama di musim memancing kepiting raja setiap tahun, dan cuacanya sangat buruk, yang niscaya akan meningkatkan biaya berbagai penangkapan ikan. Dan semua ini pada akhirnya akan tercermin dalam harga kepiting raja. Sehingga tidak mengherankan jika ada ribuan kepiting raja di pasaran. Kapten akan memilih lokasi pot kepiting sesuai dengan topografi dasar laut dan pengalaman sebelumnya. Meskipun ada berkah teknologi, tetapi masih ada sebagian besar darinya. Probabilitas tergantung pada keberuntungan. Kapten Casey merendam kandang di dasar laut selama 24 jam sebelum mulai ditemukan. Kandang pertama sering menjadi perbedaan antara keberhasilan peluncuran ini. Para kru melemparkan kait dan mengaitkan pelampung di laut ke perahu. Dengan rotasi winch, pot kepiting perlahan-lahan ditarik keluar dari air. Meskipun hanya ada selusin kepiting raja di dalamnya, mereka masih sangat senang dan tidak dapat menggunakan tangkapan standar dan emas dari kepiting merah. Meski jumlah kepiting di kandang kepiting tidak banyak, setidaknya membuktikan bahwa ada kepiting raja emas di dasar laut. Dan bisa dibilang, mungkin ketika Anda menemukan sarang kepiting raja. Tidak seperti kapten lainnya, Kapten Jack tidak memiliki kepiting raja emas. Jadi dia datang ke peternakan ikan cod untuk menangkap ikan cod hitam, dan panennya sangat bagus. Ikan cod hitam Alaska tidak semahal kepiting raja, tetapi pada harga pasar juga dapat membelinya dengan harga $5,5 per pon. Sekarang kandang yang dia daur ulang masing-masing bernilai setidaknya $8.000. Para kru juga sangat senang dengan hal ini. Karena ikan cod hitam tidak dapat ditemukan dimanapun dan sangat sulit ditangkap. Akhirnya, mereka kembali ke dermaga dengan hampir 100.000 pon ikan cod hitam. Ikan semua dalam kondisi sangat baik dengan sedikit atau tanpa kehilangan. Perantara dermaga juga memberikan harga yang dijanjikan, yang merupakan salah satu dari sedikit perjalanan mulus sejak Jack menjadi kapten.